Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Aulia Putri dari kelas B dengan NPM 160322067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai preformulasi dan formulasi fitofarmaseutika. Latar belakangnya, diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolit yang ditandai dengan hiperglikemia kronis. Kondisi ini terjadi akibat resistensi insulin dan penurunan fungsi sel beta pankreas. Jumlah penderita diabetes terus meningkat setiap tahun dan berisiko menimbulkan komplikasi jangka panjang. Terapi diabetes umumnya bersifat jangka panjang, sehingga diperlukan alternatif yang aman dan mudah digunakan. Tanaman herbal memiliki potensi sebagai terapi pendamping. Di antaranya, ada daun kesum yang diketahui mengandung flavonoid dan senyawa fenolik yang mampu menghambat enzim pencernaan karbohidrat. Oleh karena itu, dilakukan reformulasi sediaan kapsul herbal berbasis daun kesum untuk mendukung pengelolaan diabetes mellitus tipe 2. Tujuannya itu, dari reformulasi ini adalah untuk mengidentifikasi potensi daun kesum sebagai bahan aktif antidiabetes, menentukan pelarut ekstrak yang sesuai untuk senyawa aktif, menentukan bentuk sediaan yang stabil dan praktis, menyusun rancangan formulasi kapsul dengan eksipien yang mendukung mutu fisik dan penggunaan jangka panjang. Berikut rancangan formulasinya. Bahan aktif utama dalam formulasi ini adalah ekstrak daun kesum atau Forsythia odorata. Daun kesum berperan sebagai inhibitor enzim alfa glukosidase dan alfa amilase. Bahan sinergisnya yaitu yang digunakan ekstrak kayu manis untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Bahan komplementer adalah ekstrak sambiloto dan kumis kucing untuk mendukung efek sistemik. Bentuk sediaan yang dipilih adalah kapsul oral. Kapsul dipilih karena stabil, praktis, dan cocok untuk terapi jangka panjang. Kemudian, bahan lainnya yang itu ada Avicel pH 102. Digunakan sebagai pengisi untuk memperbaiki sifat alir serbuk, amilum, atau PPV digunakan sebagai pengikat. Kemudian ada talk digunakan sebagai gelidan, magnesium stearat digunakan sebagai pelicin, dan cangkang kapsul gelatin digunakan sebagai penyalut yang mudah larut di saluran cerna. Nah, alasan pemilihan kapsul, kapsul dipilih karena mampu menutupi rasa dan bau ekstrak herbal. Kemudian, kapsul memberikan stabilitas yang lebih baik dibanding sediaan cair. Dosis mudah diatur dan konsisten, kapsul juga meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan jangka panjang. Kemudian, alasan pemilihan etanol 70%, pelarutnya ini digunakannya etanol 70%. Nah, alasannya ini karena efektif menarik senyawa flavonoid dan fenolik. Pelarut ini banyak digunakan pada ekstrak bahan alam, etanol 70% relatif aman dan menghasilkan ekstrak yang stabil. Kemudian, ini mekanisme kerja daun kesum. Kesum mengandung flavonoid dan senyawa fenolik. Senyawa ini menghambat enzim alfa glukosidase di usus halus. Penghambatan enzim ini memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Akibatnya, glukosa yang masuk ke dalam darah berkurang. Lonjakan glukosa setelah makan dapat ditekan. Daun kesum juga menghambat enzim alfa amilase pada tahap awal pencernaan karbohidrat. Selain itu, aktivitas antioksidan membantu menurunkan stres oksidatif pada penderita diabetes. Kesimpulannya, daun kesum memiliki potensi sebagai bahan aktif antidiabetes. Reformulasi menunjukkan kapsul oral sebagai bentuk sediaan yang sesuai dan stabil. Etanol 70% sesuai untuk mengekstraksi senyawa aktif polar dan semipolar. Kapsul oral dipilih karena stabil, praktis, dan mudah diterima oleh pasien. Kombinasi eksipien memastikan aliran serbuk baik dan keseragaman bobot. Demikian pemaparan hasil preformulasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.